Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban ini kalau kita tinggalkan, ya, maka akan berat pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kewajiban kita yang berkaitan tentang sholat asar yang sudah kita jalankan, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan salat-salat kita semuanya. Dan yang kedua, kita juga sudah menjalankan ibadah puasa ini kurang lebih ya hampir satu pekan kita menjalankan ibadah puasa, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita dan menjadikan derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak pernah luput dari kekurangan. Maka salah satu hal yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu, ya, belajar itu hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun wanita. Maka dengan adanya kajian-kajian yang diselenggarakan oleh masjid-masjid, ya, terlebih sekarang menjelang berbuka puasa. Karena apa? Kenikmatan seseorang yang dia itu berbuka, yang menjalankan ibadah puasa, adalah dua kenikmatan. Kenikmatan inda fitrihi dan wa inda liqa'i rabbih. Ya, kenikmatan ketika dia itu berbuka puasa. Ya, seharian dia itu menahan puasanya. Dan berbuka puasa ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki banyak sekali hikmah-hikmah. Ya, hikmah kita mengeluarkan harta, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka sungguh mulia. Itu untuk urusan akhirat. Ya, bahkan untuk urusan dunia saja sangat berharga sekali. Betapa banyak orang-orang yang dia itu berjualan ketika menjelang berbuka puasa. Mereka meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita ambil hikmahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita semuanya menjalankan ibadah puasa. Dan itu semuanya butuh dengan ilmu.
Ya, kita tidak bisa hanya mengamalkan sesuatu tanpa disertai dengan ilmu. Makanya kita selalu belajar, ya. Dan kajian kita pada sore hari ini adalah kajian tentang masalah hutang piutang di dalam agama Islam. Kenapa perlu kita bahas dalam masalah ini? Ya, karena masalah ini sangat penting sekali, harus kita pahami bersama. Karena agama Islam itu menjaga, yang pertama adalah kehormatan kita semuanya. Ya, agama Islam menjaga kehormatan kita. Tidak boleh kehormatan kaum muslimin dijatuhkan. Ya, tidak boleh kehormatan kaum muslimin dihinakan, diinjak-injak. Ya. Dan yang kedua adalah masalah darah. Tidak boleh kita menumpah darahkan saudara kita seorang muslim. Makanya agama Islam selalu menjaga kehormatan dan darah kita. Dan yang ketiga, bahwasanya agama Islam adalah menjaga masalah harta. Ya, yang ini yang insya Allah yang akan kita pelajari pada sore hari ini, masalah harta. Dan harta ini sesama muslim tidak boleh kita itu saling merugikan. Ya, tidak boleh kita saling menipu dengan satu yang lainnya. Tidak boleh kita menjatuhkan, ya, masalah harta seseorang muslim. Dan masalah harta ini adalah masalah hak seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Dan ini tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali meminta keikhlasan dari orang yang kita rugikan. Kalau kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus meminta istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang yang dia itu punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya hutang puasa, ya, itu maka harus kita bayar, ya, selama itu adalah hal-hal yang termasuk. Karena apa? Di dalam masalah membayar hutang puasa ada keharusan kita itu membayar hutang, ada keharusan kita itu membayar fidyah, ya, tergantung dengan kondisi-kondisi yang ada. Ini hutang antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita itu hutang antara manusia dengan manusia yang lainnya? Ya, ini juga lebih bahaya. Makanya apa, ketika ada orang yang dia itu meninggal dunia, biasanya pihak keluarga mengumumkan, ya, maka barang siapa kaum muslimin yang masih ada hubungan adami, hutang piutang, maka hendaknya dia itu menyelesaikan kepada keluarganya. Bahkan orang yang mati syahid saja itu akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimasukkan ke dalam surga sampai hutangnya itu lunas. Ya. Namun pada zaman sekarang, ayyuhal ikhwatu wal akhwat azanillahu wa iyyakum, hutang piutang ini menjadi suatu hal yang biasa. Hutang piutang menjadi suatu hal yang diremehkan. Bahkan hutang piutang dipakai untuk menambah jumlah hartanya. Dan sering kita lihat iklan-iklan, ya, pinjaman murah, ya, 0 DP, 0 rupiah, ya. Pinjaman harus mengembalikan dengan jumlah bunga sekian, dengan waktu pembayaran sekian. Dan fenomena ini tidak bisa kita hindari, ya, zaman media sosial. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan kepada kita semuanya. Ya, beliau mengatakan idaqtarabaz zaman la yubalil mar'u bima kasaba minal mal amin haramin aw min haram. Manusia ketika dia itu mendekati hari kiamat, gak peduli bagaimana dia itu mendapatkan harta, entah itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang
haram. Ya. Betapa banyak orang yang dia itu memiliki uang 2 juta. Bagaimana caranya dia itu bisa kembangkan, bisa mendapatkan 3 juta. Ya, kalau uang itu dibelanjakan, ya, sabun, sampo, kemudian dia jual lagi, dia mengambil keuntungan dari setiap sabunnya 1.000 rupiah, ya, sehingga dalam 1 bulan uang juta itu bisa dia dapatkan dengan 3 juta, tidak ada masalah. Ya, selama itu tidak ada penipuan-penipuan di dalamnya. Namun betapa banyak pada zaman sekarang dia itu menghutangkan uang 2 juta, maka pengembaliannya harus 3 juta. Ya. Maka hal ini dilarang di dalam agama Islam. Ya. Dan juga ini fenomena ketika apa? Menjelang lebaran. Orang menjual uang baru. Ya, menjual uang baru. Maka ini dilarang di dalam agama Islam. Ya. Kalau kita menukar uang 100.000 rupiah, ya maka yang kita tukarkan juga harus 100.000 rupiah. Ya, tidak boleh kita berhutang kepada orang, kita menukar uang 100.000 rupiah yang baru, pecahan 1.000 rupiah, kemudian kita membelinya dengan harga 150.000 rupiah atau 120.000 rupiah. Maka hal ini dilarang di dalam agama Islam. Nah, masalah hutang piutang ini kita tidak peduli hutang piutang yang jumlahnya sedikit maupun jumlahnya sedang, ya, maupun jumlahnya yang banyak. Karena hutang yang sampai kapanpun adalah hutang. Ya, hutangnya seseorang kepada temannya, dia tuh beli gorengan 1.000 rupiah, kalau memang itu akadnya hutang adalah hutang. Ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah, ya, hutang, dan ada perjanjian di dalamnya, waktu pembayarannya dengan waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kalian itu menulis. Ya. Jadi tulis menulis itu bukan hanya dalam pernikahan saja, adanya buku KUA, ya. Tapi dalam masalah hutang ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mencatat. Ya, pihak pertama namanya ini, alamatnya ini, nomor KTP ini, nomor teleponnya ini, memberikan hutang kepada pihak yang kedua. Ya, dengan nama ini, alamatnya ini. Dengan pengembalian tanggal sekian. Ya, maka hendaknya dia itu menulis. Kalau tidak ditulis, ya namanya manusia. Kadang-kala dia itu lupa. Ya. Manusia dalam bahasa Arab itu adalah al-insan. Insan itu dikatakan apa? Nasia. Nasia itu artinya adalah lupa. Karena manusia sering lupa. Kadang-kala orang yang dia itu pakai kacamata, ditanya mana kacamatanya. Sedangkan dia sedang memakai kacamata. Ya. Kadang-kadang apa? Manusia juga itu ada yang baik dan juga ada yang jelek. Ada orang yang dia itu seringkali dia itu berhutang, tapi pura-pura dia itu tidak punya hutang, pelupa, atau memang dia itu sengaja. Karena tidak ada bukti, ya, dalam bukti tulisan, maka hal ini bisa menjadi masalah bagi kita semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, waliyaktub bainakum katibun bil adl. Maka hendaklah penulis itu adalah di antara kalian yang orang yang jujur, orang yang adil. Ya. Makanya apa? Dalam masalah riwayat hadis saja,
Kenapa ada hadis yang hasan, ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah? Ya. Karena riwayat hadis para ulama mengatakan hadis ini sahih, dilihat para perawi-perawi hadisnya ini, ya, sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah semua perawinya adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang hafalannya kuat, orang-orang yang amanah? Karena itu adalah hadis, ya. Namun ketika ada satu orang yang dia itu terindikasi dia itu pelupa atau hafalannya kurang kuat, ya, maka bisa jadi hadis itu menjadi hadis yang lemah. Terlebih kalau orang yang meriwayatkan hadis itu ada seorang yang dia itu sering memalsukan hadis, maka dikatakan hadis itu adalah hadis yang palsu. Nah, ini dalam masalah meriwayatkan sebuah hadis. Ya, dalam masalah hutang piutang juga, maka orang yang itu membuat perjanjian, ya, hutang dan utang ini harus ada saksi di dalamnya. Ya, harus ada saksi. Dan saksinya juga harus ada orang yang adil. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Dan hendaklah penulis hutang tersebut janganlah, ya, dia itu enggan, nggak mau menulis, ya, maka hendaknya dia itu menulis perjanjian hutang itu, dan juga harus ada saksi-saksinya. Falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah, ya. Dan juga orang yang dia itu berhutang mengimlakkan, dituliskan kepada orang lain. Ya, coba kamu tulis, saya memberikan hutang kepada si fulan, nama saya ini, dan yang dihutangkan adalah namanya itu. Dan hendaklah dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita mengurangi. Hutangnya 10 juta harus ditulis 10 juta. Tidak boleh kita tuliskan 9 juta saja, atau kita lebihkan menjadi 11 juta. Karena itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum berhutang tersebut? Bolehkah kita itu berhutang? Ya. Karena kita dalam melakukan muamalah harus juga ada dasarnya. Maka tidak ada keraguan lagi bahwa menghutangkan harta kepada orang lain merupakan perbuatan yang terpuji. Bahkan dianjurkan di dalam syariat Islam. Tapi apa dengan catatan? Ya, harus catatan. Yang pertama dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan, memanggil wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan mengatakan wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Karena manusia, orang-orang yang beriman itu juga di sisi Allah Subhanahu wa taala tingkat kehidupannya itu berbeda-beda. Ada yang dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang kaya. Ada yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang cukup. Dan ada orang yang dia itu dikurangi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang miskin dan orang yang fakir. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka barang siapa yang dia itu melapangkan seorang mukmin, membantu meringankan kehidupan seorang mukmin yang dia itu dalam keadaan kesulitan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan melapangkan dia, akan menolong dia.
Ya. Bahkan para ulama mengangkat masalah hutang piutang ini membandingkan antara keutamaan orang yang dia itu menghutangkan dan orang yang dia itu bersedekah. Manakah yang lebih utama? Ya. Sampai para ulama ini membuat suatu perbandingan. Mana yang lebih utama, orang yang itu menyedekahkan duit secara gratis, dikasih duit kepada orang lain dengan ikatan sedekah, ataukah lebih utama dia itu menghutangkan orang lain? Ya, walaupun keduanya menghutangkan dalam tanda kutip, ya, orang-orang yang dia itu membutuhkan, itu juga disyariatkan dan juga disyariatkan kepada kita semuanya untuk bersedekah. Ya. Tetapi dalam agama Islam juga membandingkan dua masalah ini dalam sudut kebutuhan seseorang. Kalau ada orang yang dia itu berhutang dan dia itu selalu berhutang pada saat dia itu terjepit dan terdesak, maka sehingga dia itu berhutang, maka apa? Sehingga menghutangkan kepada dia itu lebih utama daripada sedekah. Karena apa? Orang yang dia itu diberikan pinjaman hutang, memang orang tersebut memang pasti membutuhkan. Adapun yang bersedekah belum tentu yang menerima itu pada saat itu membutuhkannya. Ini yang menjadi sebagian para ulama lebih mengutamakan memberikan hutang daripada bersedekah dengan alasan, ya, orang yang dia itu berhutang memang dalam keadaan terdesak. Ya. Berbeda dengan orang yang dia itu sedekah. Contoh, ya. Kita memberikan sedekah kepada orang yang fakir miskin. Ya, orang yang dia itu fakir miskin, ya mungkin kebutuhan sehari-harinya dia itu hanya butuh dengan makan dan minum saja, pakaian seadanya. Dia tidak ada kejepit tentang masalah, mungkin karena dia itu butuh operasi sakit. Ya. Tapi orang yang dia setiap hari sedekah kepada fakir miskin, ya untuk memenuhi kebutuhan makannya saja. Ya, tapi orang yang kadang-kadang apa? Orang yang dia itu kaya saja, di dalam keadaan mendesak dia itu berhutang. Dengan alasan ini sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya memberikan hutangan itu lebih diutamakan daripada sedekah. Terlepas dari itu semuanya, ya, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersedekah. Terutama apa? Ketika kita dalam keadaan puasa pada bulan Ramadan. Ya. Di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nasa fir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan ketika pada bulan Ramadan. Beliau sering banyak sedekah, ya, menginfakkan hartanya kepada orang lain. Kemudian hukum asal berhutang kepada orang lain adalah hukumnya adalah mubah, boleh jika dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan di dalam syariat agama Islam. Dan hutang ini dibagi menjadi dua bagian. Ada hutang yang baik dan ada hutang yang buruk. Maka hutang yang baik adalah hutang yang dia itu mengacu kepada aturan-aturan dan adab-adab ketika dia itu berhutang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu wafat, beliau masih berhutang baju kepada siapa? Orang
Yahudi. Ya. Dan yang kedua adalah hutang yang buruk yang harus kita jauhi. Adalah hutang yang dia itu tidak memiliki aturan-aturan di dalamnya. Entah itu caranya yang tidak baik atau entah itu tujuannya yang tidak baik. Apa contoh caranya yang tidak baik? Orang yang dia itu berhutang tetapi tidak mau membayar. Dan itulah lisannya manusia. Ya, kalau orang yang dia itu pengen berhutang, Masya Allah, dengan segala jurus, dia itu apa? Mengutarakan ucapannya dengan yang baik. Ya. Tetapi apa, ketika dia itu ditagih bagaikan singa. Dan itu tidak terlepas bagi kita semuanya. Makanya kita perlu ketika kita itu berhutang harus dengan cara dan aturan-aturan yang baik. Contoh yang kedua, aturan-aturan yang tidak jelas dalam masalah hutang, yang itu adalah hutang yang buruk. Ya, berhutang yang orang yang dia menghutangi tujuannya adalah untuk memperkaya dirinya sendiri dengan menambahkan jumlah ketika dia itu harus membayarnya. Atau memang tujuannya yang dia itu tidak baik. Tujuan hutang bukan untuk sesuatu yang kebutuhan mendesak. Ya, hutang untuk maksiat. Hutang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa etika kita ketika kita itu berhutang? Apa adab kita ketika kita itu berhutang? Maka adab yang pertama adalah hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang. Ya, hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang. Di dalam kaidah fikih dikatakan yang artinya, maka setiap hutang yang dia itu membawa keuntungan, maka hukumnya adalah riba. Dan ini sudah merajalela di zaman sekarang. Menghutangkan sekian dengan pengembalian sekian. Ya. Dan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala beliau mengatakan, maka hendaknya kita itu mengetahui tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. Ya, misal seseorang yang dia itu mengatakan, saya beri Anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian. Atau dia mengatakan, saya hutangi dengan syarat rumahmu saya ambil, ya, atau tokomu saya ambil. Maka hal ini dilarang di dalam agama Islam. Kemudian adab yang kedua di dalam masalah hutang dan piutang, ketika Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia itu memudahkan urusan saudaranya seorang muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia urusannya di akhirat. Orang yang dia itu terdesak dengan kondisi kehidupannya, kemudian dia itu berhutang, maka orang yang dia itu menghutangi adalah kebaikan bagi dia. Kebaikan bagi orang yang dia itu menghutangi dan juga kebaikan untuk orang yang telah dihutangi. Maka hendaknya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ya. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Maka mestinya ketika orang yang dia itu dihutangi, harus di benak pikirannya bagaimana dia itu membalas kebaikan
si pemberi hutang. Tapi bukan dengan cara mengembalikan dengan jumlah yang lebih. Tetapi apa, dengan cara tetap menjalin silaturahmi. Tidak boleh setelah dia itu menghutang dia itu kabur begitu saja, tidak mau disapa, tidak mau disalamin, DWA tidak mau dibalas. Ya. Dan bagaimana dia itu berusaha untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Betapa banyak orang yang dia itu berhutang bisa memutuskan tali persaudaraan. Ya. Yang awalnya menjadi teman yang akrab, karena hutang dan piutang hancurlah jalinan pertemanan tersebut. Ya. Persaudaraan yang kokoh hancur karena apa? Hutang dan piutang. Dan betapa banyak orang yang dia itu kaya, pengen memperkaya diri sendiri, kemudian dia itu menjadi hancur lebur, semua hartanya terjual dikarenakan masalah hutang. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana lirijalin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai hutang kepada seseorang berupa seekor unta dengan usia yang tertentu. Unta utangnya sekian, umurnya sekian, dihutang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a yataqadahu. Maka orang ini datang menagihnya. Faqala a'tuhu fatalabu sinnahu falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang penagih hutang ini, berikan kepadanya. Kemudian mereka mencari yang sesuai dengan untanya. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan unta berumur 2 tahun, maka dikembalikan dengan unta berumur 2 tahun. Tetapi apa? Mereka tidak menemui kecuali yang lebih berumur dari untanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan unta tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berikan kepadanya. Ya. Maka apa? Falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha faqala utuhu faqala awfaytani awfallahu bika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanakum qada'a. Ketika orang ini menagih hutang unta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi apa? Tidak ada umur unta yang sesuai dengan hutangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umur yang lebih karena adanya itu. Maka dia pun menjawab, engkau telah menunaikan yang lebih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena nggak mungkin unta itu kemudian dipotong, ya, disisakan kakinya saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Dan bahkan dia itu mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan membalas dengan yang setimpal. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik dalam pengembaliannya. Ya, berbeda dengan uang. Ketika orang yang dia itu berhutang, ya, berbeda dengan orang yang dia itu hutang dengan masalah uang. Ya. Orang yang dia itu hutang dengan 1 juta, ya, maka dia harus mengembalikan dengan uang 1 juta, tidak boleh dia itu dilebihkan. Ya. Maka dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li alaihi dainun faqadani, ya, wa zadani. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, ya, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, maka beliau membayarnya kepada kami. Ya. Kemudian etika yang ketiga adalah
berhutang dengan niat yang baik. Maka jika seseorang berhutang dengan niat tujuan yang buruk, maka hal ini suatu kedoliman dan dia telah melakukan dosa. Niat yang buruk itu tadi ada dua macam. Dengan niat tidak mengembalikan, ya ini contoh, atau dengan niat tujuannya hutang untuk maksiat, ya. Atau contoh yang lainnya, berhutang dengan tujuan untuk menutupi hutang yang lainnya. Ini bahasa kita sebutnya tambal sulam. Hutang kepada si A 10 juta, ditagih. Ya, hutang lagi si B 10 juta, dibayarkan kepada si A. Si B berhutang apa, menagih lagi hutang kepada si C. Ya, terus muter sampai berpuluh-puluh orang dia hutangi dengan tujuan apa? Hutang untuk menutupi hutang yang tidak dibayar. Ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Atau orang yang dia itu berhutang untuk sekedar bersenang-senang. Ya. Contohnya apa di Lebaran? Ya. Ketika orang lain pada pulang mudik. Ya. Tapi dia itu ingin berwisata. Senang-senang. Ya. Maka ini juga diperingatkan di dalam agama Islam. Tidak diharuskan kita itu hanya untuk bersafar. Ya. Kalau safar tujuannya adalah untuk, contohnya ada orang tua kita meninggal dunia, kita pengen pulang, ya, tidak punya kelebihan harta mungkin karena kita belum gajian, ya, kita pinjam ke orang lain, saya pengen pulang. Ya, Lebaran ini saya pengen menjenguk orang tua, nanti saya agak bayar ketika saya gaji saya sudah turun kepada kami. Maka ini diperbolehkan. Tapi karena hanya untuk bersenang-senang saja maka tidak diperbolehkan. Ya. Atau dia itu niat hutang dengan niat meminta. Ya. Contohnya itu tadi, orang yang dia itu kalau minta kepada seseorang dia nggak bakal dikasih. Ya. Tapi apa dia itu berhutang agar dia itu dikasih uang, ya, maka hal ini juga dilarang di dalam agama Islam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man akhada amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhada yuridu idlafaha adlafahullah. Barang siapa yang dia itu mengambil harta orang dengan cara berhutang, dengan tujuan untuk dia itu membayarnya kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia itu untuk membayar hutangnya. Dan barang siapa yang dia itu mengambilnya atau berhutang untuk tujuan menipu, ya, dengan tujuan tidak mau mengembalikan barang tersebut, maka apa Allah Subhanahu wa taala itu akan binasakan dia. Kemudian yang selanjutnya, etika kita sebagai seorang muslim adalah wajib membayar hutang. Ya, hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita tunaikan. Begitu juga hutang kita kepada apa? Sesama manusia. Maka wajib kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kalian semuanya untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Contohnya kita dititipi orang, ya, tolong nanti sampaikan kepada dia, ini sedekah dari saya. Ya, maka kita itu harus menyampaikan amanahnya kepada dia. Karena apa? Di antara tanda-tanda kemunafikan adalah wa idza tumina khana. Jika kita itu diberi amanah maka kita itu berkhianat. Maka itulah ciri-ciri orang munafik. Ya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Maka jika kalian itu memiliki ketetapan hukum menjadi seorang hakim, diminta untuk mengadili, maka hendaknya kita itu menghukumi dengan cara yang adil.
Ya. Dan ini adalah peringatan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk orang yang dia itu bahaya, seseorang yang dia itu tidak mau membayar hutangnya. Maka apa yang hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah ad-dain. Janganlah kalian itu meneror diri-diri kalian semuanya, menghantui diri-diri kalian semuanya. Padahal kalian sebenarnya dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Para sahabat mengatakan, apa itu wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Faqala ad-dain. Yang bisa menghantui kalian semuanya, yang bisa meneror kehidupan kalian semuanya adalah hutang. Orang mukmin kalau dia itu punya hutang, angan-angan kapan saya itu bisa mengembalikannya. Bahkan di dalam sholatnya yang harusnya dia itu khusyuk, menjalankan sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia itu membayangkan hutangnya. Ya. Dan hutang itu meneror kita semuanya. Makanya para Rasulullah SAW memperingatkan, kalau kamu tidak ingin hidupmu itu gelisah dan gusar, maka jangan sampai kita itu punya hutang. Yang kedua, bahaya orang yang dia itu tidak membayar hutang. Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi dainun falaysa lahu dinarun wala dirhamun walakinnaha hasanatun wa sayyi'at. Maka barang siapa yang dia itu mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak nanti di hari kiamat, di saat dia tidak punya dinar, saat dia tidak punya uang, maka hutang itu dibayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Kita susah payah mengumpulkan pahala, kita susah payah mengumpulkan apa? Kebaikan-kebaikan, lebur begitu saja dengan apa? Hutang kita yang tidak terbayarkan ketika kita itu masih hidup dan kita telah meninggal dunia. Nah, kalau kebaikan kita sudah habis, gimana? Ya dosa orang yang memberikan hutang kepada kita itu apa? Akan dipindahkan kepada kita. Ya, maka dosa itu nanti akan menjadikan kita, ya, dileburkan dosa kita dengan adab nanti di akhirat. Ya, maka jangan sampai ketika kita meninggal dunia belum terlunasi hutang-hutang kita. Yang ketiga, roh seseorang itu terkatung-katung karena dia memiliki hutang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdiya anhu. Rohnya seorang mukmin itu akan terkatung-nantung, ya, karena hutangnya sampai dia itu melunasi. Ya, bahkan orang yang dia itu mati syahid dalam peperangan akan mendapatkan kesulitan untuk masuk surga kalau dia itu punya hutang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, yughfaru lisyahidu kullu dhanbin illa ad-dain. Semua dosa orang mati syahid itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, masalah hutang. Makanya apa? Itu tadi sering kita dengar ada seorang jenazah, maka pihak keluarganya mengatakan, ya, jika ada hak adami masalah hutang piutang, maka hendaknya menyelesaikan kepada apa? Keluarganya. Kasihan. Kehidupannya dia itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan pahala-pahala, tapi dia itu punya hutang, maka statusnya akan digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Selanjutnya, orang yang dia itu punya hutang tetapi dia itu berniat untuk tidak membayarnya, maka dia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Beliau mengatakan, ayyama rajulun tadayyana dainan wa huwa mujma'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyahu Allahu sarikan.
Maka barang siapa yang dia berhutang dan dia tidak sungguh-sungguh untuk melunasinya, bahkan dia itu berjanji untuk tidak melunasi hutangnya, maka dia itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Ya. Ini bahaya. Pencuri ketika dia itu di dunia dipotong tangannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki dan wanita maka hendaknya dia itu dipotong. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah anak saya ini mencuri, saya akan potong tangannya. Ya. Maka bagaimana ketika dia itu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia itu sebagai seorang pencuri. Bahkan apa? Orang yang dia itu punya hutang terhalang untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man faraqa ruhal jasadi wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah min kibrin wa hululin wad dain. Maka barang siapa yang ruhnya itu terpisah dari badannya dan dia itu terbebas dari kesombongan, terbebas dari khianat, dan terbebas dari hutang, maka dia itu akan masuk ke dalam surga. Bahkan dahulu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati jenazah orang yang dia itu masih punya hutang. Ya, dikisahkan dalam sebuah hadis, ya. Ada seorang yang dia itu meninggal dunia, jenazahnya melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sholatilah jenazah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dia punya hutang enggak? Dan dia punya harta sisa enggak dari kehidupannya? Maka sahabat mengatakan ada. Tidak ada wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak punya hutang, tapi dia juga masih meninggalkan harta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah tersebut, mengimami. Ya, datanglah jenazah yang kedua. Sahabat mengatakan, sholatkanlah jenazah tersebut wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanya lagi, apakah dia itu punya hutang? Apakah dia juga masih menyisakan harta? Maka sahabat mengatakan, dia punya hutang dan dia juga menyisakan harta wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu lunasilah hutangnya dia terlebih dahulu, kemudian aku menyolatkan jenazah, maka dan aku akan menyolatkan jenazah tersebut. Ya. Kemudian datanglah jenazah yang ketiga. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertanya, apakah dia itu punya hutang? Dan apakah dia itu masih menyisakan harta? Dijawab oleh para sahabat, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dia itu punya hutang, tetapi dia itu tidak memiliki harta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu kalian saja yang menyolati jenazah tersebut. Sampai ada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, aku akan yang akan melunasi hutang-hutangnya dia. Kemudian dilunasi hutang-hutangnya tersebut, dan Rasulullah SAW mau menyolati jenazah tersebut. Ya, ini saja contoh beberapa hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan buat kita semuanya. Bahkan apa? Orang yang dia itu banyak hutangnya, boleh dia itu dihibai agar orang lain tidak terjerumus di dalam kerugian-kerugian. Dan boleh dia itu dipidana penjara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, matlul ghani dzulmun, menunda pembayaran bagi orang itu yang mampu merupakan suatu kezaliman. Ya. Maka agar orang lainnya itu tidak terjerumus dalam kezaliman dia, maka boleh kita mengatakan, kalau si fulan berhutang, maka janganlah engkau memberikan hutang. Karena apa? Dia sudah banyak hutangnya dan tidak mau membayar hutangnya. Boleh. Ya. Dan hartanya berhak untuk disita kalau dia itu punya hutang dan dia itu tidak mau membayarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adraka malahu bi'ainihi inda rajulin aw insanin qad aflas fahuwa ahaqqu bihi min khairihi. Barang siapa yang dia mendapatkan hartanya pada orang yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak dengan harta tersebut dari yang lainnya.
Dan boleh kita itu menghajar dia. Dalam arti apa? Mendiamkan dia. Kalau dia punya hutang tetapi dia tidak membayar dalam kurun waktu bertahun-tahun, tetapi memang dia itu punya harta, tetapi dia itu tidak mau membayarnya. Itulah jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, afwan anak nggak bisa sampai maghrib ya, karena setelah ini harus ke Sidoarjo. Maka kita cukupkan dengan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga di antara kita yang punya hutang, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semuanya untuk membayar hutang-hutang kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima qiyamul lail kita, dan menjadikan sebab derajat kita nanti ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.